Halo pemirsa, penemuan mayat bayi di tempat sampah di kawasan Batam Center, Kota Batam terungkap. Seorang asisten rumah tangga diduga membunuh dan membuang bayi yang dilahirkannya di kamar mandi rumah majikan. Saya Nawa Yogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran goda-goda mengingati musuh okupan 365%. Pemirsa, beberapa kali ledakan terjadi saat kebakaran pabrik plastik di Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah karyawan berhamburan menyelamatkan diri. Penyebabnya diduga akibat korsleting listrik di gudang penyimpanan biji plastik. Kobaran api membakar sebuah pabrik plastik di Jalan Imam Bonjol, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Beberapa karyawan dalam pabrik plastik berhamburan keluar menyelamatkan diri. 6 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kencangnya angin membuat api sulit dipadamkan. Warga dikejutkan dengan beberapa kali suara ledakan. Mulai tadi ada ledakan, Pak. Ada ledakan gitu. Ledak langsung keluar asap lah itu, api gitu. Awal mulanya tadi gitu. Awal mulanya gitu. Langsung keluar asap hitam lah gitu. Langsung asap gede ya Bang? Iya, asap gede langsung gitu. Diduga api berasal dari korsleting listrik di gudang penyimpanan biji plastik. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara meminta keterangan saksi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban pada kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Polisi membubarkan 2 kelompok remaja yang hendak tawuran di Jatinegara, Jakarta Timur. Takut ditangkap, sejumlah remaja kocar-kacir lari ke permukiman warga. Seorang remaja ditangkap karena membawa petasan untuk menyerang lawan. Polisi mengejar sejumlah remaja yang nyaris terlibat tawuran di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi ini bisa digagalkan polisi setelah ada laporan warga yang resah karena tawuran kerap terjadi di kawasan ini. Karena takut ditangkap, 2 kelompok remaja lari masuk permukiman warga. Sejumlah pelaku diduga bersembunyi di rumah warga. Polisi hanya mengamankan seorang remaja yang membawa petasan diduga akan digunakan untuk menyerang. Pengakuan si terduga pelaku tawuran bahwa kawan-kawannya itu membawa minuman keras dan air keras. Lanjut membawa tiga bilah senjata tajam sejenis celurit. Remaja yang ditangkap beserta barang bukti petasan dibawa ke Polsek Jatinegara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas dalam mobil dengan kondisi tubuh membiru dan mulut mengeluarkan cairan. Korban ditemukan warga yang curiga mendapati mobil parkir di tikungan jalan selama beberapa jam. Sebuah mobil yang berhenti di tepi jalan Gubernur Haji Bastari, kawasan Jakabaring, Kota Palembang, mendadak menjadi perhatian warga. Seorang pria ditemukan dalam mobil dalam kondisi tak bernyawa. Polisi kemudian datang melakukan evakuasi dan olah TKP. Korban diketahui bernama Eki. Dari kartu tanda pengenal yang ditemukan, korban bekerja di sebuah perusahaan swasta. Kondisi tubuh korban sudah kaku, diduga telah tewas beberapa jam. Mobil ini diperkirakan udah berapa lama pernah di sini? Nah, menurut yang informasi dari masyarakat, katanya mobil ini dari jam 8 tadi pagi parkir. Jadi kami mendapat kabar atau pemberitahuan dari personil yang melihat kendaraan ini berhenti ini sekitar jam 10.30. Dugaan sementara korban tewas akibat serangan jantung. Untuk memastikan penyebab kematian, jasad korban Eki dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pengemudi taksi online di Kota Medan dibunuh 2 kakak beradik penumpangnya. Satu pelaku tewas diamuk warga. Aksi pelaku kepergok keluarganya yang melihat pelaku membawa mobil korban. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan Ramadhani Tarigan, sopir taksi online yang jasadnya ditemukan di irigasi kawasan Percut Setuan, Deli Serdang. Saat rekonstruksi di Mapolrestabes Medan dihadirkan satu tersangka. Satu tersangka lagi perannya digantikan karena telah tewas dianiaya warga saat kejadian. Peristiwa berawal saat kedua tersangka kakak beradik memesan taksi online korban dari kawasan Bandara Kuala Namu menuju kawasan Tembung. Dari 18 adegan yang diperagakan, diketahui korban dibunuh saat pelaku membayar ongkos taksi online. Kedua tersangka membawa kabur mobil korban hingga dipergoki keluarga dan rekan sesama sopir online yang melacak lewat handphone korban. Kita menunggu pemeriksaan dari Jaksa Penuntut Umum untuk kelengkapan berkas perkara yang kita kirim. Mudah-mudahan sesegera mungkin lengkap, kemudian kita kirim turun P21 dan kita kirim tersangka dan barang bukti. Pelaku terancam hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Paharahap melaporkan. Pemirsa, 2 bocah perempuan berusia 6 dan 8 tahun tewas dianiaya pamannya sendiri dengan senjata tajam. Korban dianiaya saat sedang bermain di depan rumah. Pelaku yang merupakan mahasiswa dan pegawai honorer Dinas Kehutanan ini juga menganiaya seorang pengendara motor. Dua bocah korban pembunuhan NH 6 tahun dan SN 8 tahun dimakamkan di TPU setempat Desa Samiling, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dua bocah bertetangga itu tewas di tangan seorang pemuda, Ahmad Basri. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala dan luka di sekujur tubuh akibat bacokan senjata tajam. Tak hanya menganiaya dua bocah, pelaku juga membacok seorang pria pengendara motor hingga luka parah. Pelaku Ahmad Basri, 30 tahun, seorang mahasiswa sebuah universitas di kota Palopo, telah diamankan Polres Luwu Utara. Ija itu di bagian kepala belakang, ya terbelah di belakang. Kalau si Sani ini juga ditebas dan itu lagi-lagi mohon maaf ya, pisah kepala dengan badan. Polisi masih menyelidiki motif pelaku. Pelaku Ahmad Basri pernah dirawat akibat gangguan jiwa pada tahun 2013. Namun kemudian dinyatakan sembuh dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, bahkan bekerja sebagai pegawai honorer di Dinas Kehutanan. Pelaku dijerat pasal berlapis, yakni KUHP tentang penganiayaan dan pembunuhan, serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews, melaporkan. Pemirsa, penemuan mayat bayi di sebuah tempat sampah di kawasan Batam Center, Kota Batam terungkap. Polisi menangkap seorang asisten rumah tangga yang diduga membunuh dan membuang bayi yang dilahirkannya. Pelaku baru 4 bulan bekerja dan melahirkan sendirian di kamar mandi di rumah majikan. Efrasia Kolo, seorang asisten rumah tangga, ditangkap Polres Barelang, Kota Batam atas dugaan membunuh bayinya sendiri. Kasus bermula dari penemuan jasad bayi di tong sampah perumahan Citra Indah Batam Center. Pelaku tertangkap kamera CCTV membuang tas berisikan jasad bayi di depan rumah majikannya. Namun saat penangkapan, pelaku sempat dibawa ke rumah sakit karena dalam kondisi lemah. Tidak, jadi memang sempat bayi itu setelah keluar ya kan, dari rahimnya beliau, dia mencoba untuk menguburkannya, kemudian dia simpan dan yang bersangkutan meninggal bayi tersebut. Lahirnya berarti bernyawa, Pak? Iya, masih sempat ada bernyawa. Tanpa bantuan orang lain, pelaku melahirkan bayinya di kamar mandi rumah majikan. Namun pelaku diduga membunuh bayinya tersebut. Visum menyebutkan terdapat luka di leher bayi. Motif pembunuhan sementara, pelaku malu karena bayi lahir tanpa ayah. Pelaku menyebutkan ayah bayi adalah seorang kekasihnya yang tinggal di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelaku baru 4 bulan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa melaporkan. Seorang ibu rumah tangga pengendara sepeda motor luka-luka akibat perbuatan pelaku jambret. Korban ditendang pelaku hingga jatuh dari motor karena mempertahankan tas berisi uang 4 juta rupiah. Jambret sadis ini akhirnya ditembak polisi.
Seorang pria pelaku jambret dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pelaku berinisial BM 23 tahun ditembak polisi saat penangkap di Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya. Tim CRT Puma dari Polresta Palangkaraya memburu BM atas dugaan menjambret seorang ibu rumah tangga pengendara sepeda motor di Jalan Cilikriwut, Palangkaraya. Pelaku berusaha merampas dompet berisi uang 4 juta rupiah. Namun korban melawan. Tak disangka pelaku tega menendang korban hingga jatuh dari motor dan mengalami luka parah. Yang juga residivis kasus yang sama, penjambretan di Sampit tahun 2018, ya, di mana pada saat itu vonisnya adalah 9 bulan. Ya, kemudian kembali pada tahun 2020 melakukan aksi yang sama, penjambretan kilometer 8. Polisi mengamankan barang bukti uang tunai milik korban yang tersisa Rp400.000, sejumlah kartu ATM dan kartu identitas milik korban. Polisi juga menyita sepeda motor yang digunakan pelaku. Pelaku BM dibawa ke unit Reskrim Polresta Palangkaraya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, perampokan terhadap seorang pelajar di Kota Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Pelaku merampas handphone dan menganiaya korban. Ironis, perampokan bersenjata tajam ini terjadi pada siang hari. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pelajar dicegat 2 pelaku perampokan saat melintas di Jalan Sempurna, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku merampas handphone dan menganiaya korban hingga terluka. Aksi pelaku tergolong nekat karena beraksi di siang hari. Pelaku mengincar korbannya yang melintas di gang kecil. Berbekal rekaman CCTV ini, satu pelaku berhasil ditangkap polisi berikut barang bukti telepon genggam. Di mana pelaku yang kita amankan tersebut yaitu sebagai joki atau pengendara sepeda motor, di mana kita dapatin sedang berada di dalam kos-kosan dilakukan penangkapan. Polisi masih memburu satu pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Pemirsa, ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba artis Jerry Lawalata terancam 12 tahun penjara. Saat penangkapan di rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, polisi menemukan barang bukti alat hisap dan 1,32 gram sabu. Polisi telah menetapkan artis yang juga mantan caleg Jerry Lawalata sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Saat penangkapan di rumah Jerry di Kelapa Gading, Jakarta Utara, polisi menemukan barang bukti berupa alat isap sabu serta sisa sabu 1,32 gram yang telah digunakan. Penggeledahan rumah berawal dari laporan warga. Hasil tes urin Jerry dinyatakan positif metafetamin. Kepada polisi, Jerry mengaku membeli sabu dari seorang bandar di Jakarta Utara. Jerry mengaku mengkonsumsi sabu sejak 4 tahun lalu karena stres akibat tekanan pekerjaan. Alias JL mengakui bahwa yang bersangkutan baru tadi malamnya mengkonsumsi atau menggunakan narkoba. Kemudian ditunjukkanlah peralatan maupun sisa-sisa pemakaian narkoba yang dilakukan oleh tersangka JL tersebut. Yang bersangkutan dengan cara membeli ataupun mencari di daerah Jakarta Utara pada salah satu. Polisi masih mengejar bandar pemasok sabu kepada Jerry. Tersangka Jerry terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rina Anggraini dan Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 bulan diburu polisi, seorang pelaku jambret dan curanmor kelas kakap akhirnya tertangkap di sebuah rumah kontrakan. Polisi mendapati 1 unit sepeda motor curian dan sebuah senjata tajam berupa samurai. Pelaku tercatat mencuri sepeda motor di 3 lokasi dalam 1 hari. Polisi membangunkan pelaku AS yang sedang tidur di kamarnya saat penggerebekan di rumah kontrakan pelaku di daerah Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Dari tangan pelaku jambret dan curanmor ini, polisi mengamankan samurai dan 1 sepeda motor curian.
Pelaku menjadi target operasi polisi karena beraksi di 3 lokasi di Kota Padang dalam 1 hari. Dilakukan penangkapan, pelaku berada di dalam rumahnya dalam keadaan tidur, kemudian kita masuk, kita datangi, kemudian kita beritahukan bahwa pelaku telah melakukan aksinya, kemudian kita tangkap dan kita bawa ke Polresta Padang untuk melakukan pengembangan. Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, mempelai pria dalam kasus pernikahan sejenis di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ikut terlibat dalam pengurusan syarat pernikahan. Polisi telah memeriksa 5 orang termasuk tokoh adat yang menjadi saksi pernikahan. Pernikahan sejenis terungkap setelah mempelai wanita minta cerai saat diajak berhubungan intim. Layaknya pasangan pengantin pria dan wanita, awal Juni lalu, tokoh adat desa Glogor, Kediri, Lombok Barat ikut menjadi saksi pernikahan. Pasangan ini melangsungkan janji pernikahan di tempat ibadah desa Glogor. Mita mempelai wanita juga anggun mengenakan pakaian pengantin lengkap dengan tiara di kepala. Keduanya juga terlihat bahagia sebagai pasangan pengantin baru. Namun siapa sangka, ternyata Mita, seorang laki-laki yang memalsukan identitas. 4 hari setelah menikah, Mita meminta cerai karena sang suami mengajak berhubungan intim. Mita ditangkap polisi setelah dilaporkan Muhlisin, pasangan prianya. Mita ternyata bernama Maman yang selama ini berdandan layaknya perempuan. Selain Mita alias Maman, polisi juga telah memeriksa sejumlah tokoh adat yang menjadi saksi pernikahan. Saksi dipanggil sekitar 5 orang. Jadi hasil pemeriksaan kami terhadap korban. Jadi memang korban membantu dalam hal kepengurusan syarat pernikahan. Sebelumnya foto-foto Mita memikat Muhlisin yang mengenal melalui media sosial hingga terjadi pernikahan 2 Juni lalu karena Muhlisin mengaguminya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Mita alias Maman mengakui Muhlisin jatuh cinta karena sikap Mita dalam memberi perhatian. Perempuan saat itu apa? Saya sangat telepon dia, kan saya sering sholat. Makanya saya di saat saya sholat tahajud, sholat malam, sholat subuh saya selalu bangunin dia. Jadinya mungkin dari itulah dia mau sama saya. Nikah dengan dia? Awalnya sih enggak, saya pernah bilang saya enggak mau nikah. Kita jalani aja dulu. Pernah saya bilang saya juga mau putus sama kamu, saya bilang, tapi dia bilang dia mau bunuh diri. Saya juga pernah bilang saya mau pulang, dia bilang kalau kamu pulang saya mau bunuh diri, dia bilang kayak begitu. Tersangka diamankan dengan barang bukti, dokumen yang dipalsukan. Mita dijerat dengan undang-undang penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Aulia Kesuma dan anaknya divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan suami dan anak tirinya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pelaku ingin menguasai harta untuk bayar utang 10 miliar rupiah. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.